Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan latihan soal beserta pembahasan kompetensi profesional PPG Kimia tahun 2023. Untuk latihan soal kompetensi pedagogik dan profesional lainnya, Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya. Materi pertama adalah mengenai rumus molekul dan rumus empiris. Nah, apa perbedaan rumus molekul dan rumus empiris? Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun suatu molekul dalam suatu senyawa. Misalnya saja butana dengan rumus molekul C4H10. Berarti terdiri dari 4 atom C dan 10 atom H. Kalau rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun molekul suatu senyawa. Misalnya tadi, kalau butana punya rumus molekul C4H10, maka rumus empiris dari butana adalah C2H5. Jadi disederhanakan dengan masing-masing dibagi dengan 2. Nah, untuk rumus empiris, penyusun senyawa dengan persentase tertentu bisa kita cari dengan mencari perbandingan mol dari masing-masing unsur tersebut. Misalnya diketahui persen C sekian, persen H dan persen O. Maka rumus empiris dari atom C, H dan O dalam suatu senyawa adalah persen C per ARC berbanding dengan persen H per ARH berbanding persen O per ARO. Yuk langsung saja kita lihat contoh soalnya. Pirimidin dengan Mr80 tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Dengan ARC 12, H1, dan N14. Rumus molekulnya adalah, maksudnya rumus molekul pirimidin ya. A, C2H2N, B, C4H4N2, C, C5H5N2, D, C5H5N3, dan E, C6H6N3. Nah, ini yang diketahui dari soal. Mr pirimidin itu 80, kemudian tersusun dari 60% C, 5% H, dan 35% N. Sedangkan massa atom relatif C 12, H1 dan N14. Nah, sekarang kita cari perbandingan mol C berbanding H berbanding N. 60% karbon per 12. 12 ini didapatkan dari AR-nya. Jadi 60 per 12 berbanding 5% H per 1 berbanding 35. Nah, 35 ini dapat dari mana? Karena dianggap keseluruhannya itu 100, maka 100 dikurang 60 dikurang 5, jadi dikurang 65, maka didapat persentase N adalah 35. 35 berbanding 14. Kemudian dibagi 60 dibagi 12 itu 5, 5 bagi 1 itu 5, 35 bagi 14 itu 2,5. Dan disederhanakan lagi, masing-masing dibagi dengan 2,5, dapatlah perbandingannya 2 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empiris dari pirimidin adalah C2H2N. Sekarang kita cari rumus molekulnya. Nah, seperti ini cara mencari rumus molekul dengan cara disubstitusikan. C2H2N dalam kurung. Nah, kita akan mencari pengalinya itu berapa? Sama dengan 80. C2 24 ini didapatkan dari 2 dikali 12 ARC, kemudian H2 2 dikali 1 itu 2, dan N ARN 14, baru kita kali dengan X. 24 ditambah 2 ditambah 14 itu sama dengan 40, X sama dengan 80, maka X sama dengan 2. Sehingga didapatkan rumus molekul pirimidin adalah C2 dikali 2 C4, H2 dikali 2 H4, dan N dikali 2 N2. Maka jawabannya adalah B, C4H4N2.
Nah, soal selanjutnya, suatu senyawa hidrokarbon terdiri dari 84% karbon dan 16% hidrogen. Rumus empiris hidrokarbon tersebut adalah diketahui ARC12 dan ARH1. A. CH, B. C3H7, C. C7H16, dan D. CH16. Nah, kita cari perbandingan massa dari C dan H karena persentasenya perbandingannya 84 berbanding 16. Maka perbandingan massa C dan H adalah 84 gram berbanding 16 gram. Sekarang kita cari perbandingan mol antara C dan H. C 84/12 banding H 16/1. Maka hasilnya adalah 84/12 itu 7 dan 16/1 itu 16. Maka rumus empiris dari hidrokarbon tersebut adalah C7H16. Maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, dalam praktikum, sekelompok siswa membakar secara sempurna 46 gram senyawa karbon yang terdiri dari unsur C, H, dan O. Pembakaran tersebut menghasilkan 88 gram CO2 dan 54 gram uap air dengan ARH1, C12, dan O16. Rumus empiris senyawa yang dibakar adalah A. CH2O, B. CH3O, C. C2H6O, D. C2H6O2, dan E. C3H8O. Nah, ini adalah informasi yang kita ketahui dari soal. Nah, kemudian kita cari satu persatu massa C, H, dan O. C karena dia ada di dalam CO2, maka kita bisa cari massa C di dalam CO2. Caranya adalah ARC dikali jumlah C dalam CO2 per MR CO2 dikali massa CO2 sama dengan 12 dikali 1 karena jumlah C di dalam CO2 itu cuma 1 per 44 dikali 88 gram, ini massa dari CO2 sama dengan 24 gram. Sedangkan massa H di dalam H2O, ARH dikali jumlah H per MrH2O dikali massa H2O sama dengan 1 dikali 2 per 18 dikali 54 gram uap air sama dengan 6 gram. Untuk mencari massa O, kita mengurangkan massa senyawa dikurang massa C ditambah massa H. Karena massa senyawa tersebut terdiri dari C, H, dan O. Nah, yang sudah diketahui massanya adalah C dan H. Nah, jadi untuk mengetahui massa O adalah mengurangkan massa senyawa yang dibakar tersebut dengan massa C dan H yang sudah diketahui. Jadi 46 gram massa senyawa dikurang 24 ditambah 6, maka didapatkan hasilnya bahwa massa O adalah 16 gram. Nah, perbandingan mol C, H, dan O, 24 massa C dibagi dengan 12 berbanding 6 per 1 berbanding 16 per 16. Ini AR dari O. Jadi didapatkan 2 banding 6 banding 1. Sehingga rumus empiris dari senyawa yang dibakar adalah C2H6O. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pereaksi pembatas. Pereaksi atau reaktan pembatas adalah zat reaktan yang sudah habis sebelum zat reaktan lain habis bereaksi karena membatasi keberlangsungan reaksi. Jadi di dalam suatu reaksi itu reaktan tidak selalu semuanya habis, tetapi ada yang terlebih dahulu habis, ada yang bersisa. Nah, yang terlebih dahulu habis ini disebut dengan pereaksi atau reaktan pembatas. Contoh soalnya,
Sebanyak 75 cm kubik mangan dioksida 0,3 molar direaksikan dengan 100 cm kubik asam klorida 0,2 molar berdasarkan reaksi berikut. MnO2 ditambah 4HCl menghasilkan MnCl2 ditambah Cl2 ditambah 2H2O. Zat yang bereaksi sebagai pereaksi pembatas adalah A. MnO2, B. HCl, C. MnCl2, D. Cl2, dan E. H2O. Kalau kita perhatikan, reaksi ini sudah tertara, jadi tidak perlu disetarakan lagi. Kemudian untuk soal mencari pereaksi pembatas, maka kita hanya fokus di senyawa yang berada di sebelum panah atau yang disebut dengan reaktan atau pereaksi. Karena kan dimintanya pereaksi pembatas, maka jawabannya pasti berada di sebelum panah, sehingga kemungkinan jawabannya adalah MnO2 dan HCl. Nah, ini reaksinya. Kemudian kita cari mol masing-masing pereaksi atau reaktannya. 75 cm kubik itu sama dengan 75 ml dikali 0,3 molar menghasilkan 22,5 milimol. Mol HCl 100 dikali 0,2 dapatlah 20 milimol. Kemudian kita masukkan ke dalam reaksi. Mula-mula 22,5 milimol mangan dioksida direaksikan dengan 20 milimol HCl. Nah, sekarang kita cari berapa yang bereaksi. Nah, di sini kita menentukan pereaksi pembatasnya. Kita cari perbandingan antara mol yang ini, mol pereaksi dengan koefisiennya. 20 berbanding 4, itu dapatnya 5. Sedangkan 22,5 dibagi 1, ini koefisiennya 1, dapatnya 22,5. Untuk menentukan pereaksi pembatas, kita cari perbandingannya yang kecil. Maka HCl, karena dia lebih kecil daripada 22,5, HCl menjadi pereaksi pembatas atau dia habis bereaksi. Sehingga didapatkan di sini 20, di sini 5. Kita menggunakan perbandingan 1/4 dikali 20. Jadi dapat 5. Di sini juga karena 1 koefisiennya 5, di sini karena 1 koefisiennya 5, sedangkan di sini karena 2 koefisiennya maka dapat 10 milimol. Sehingga pada akhir reaksi yang tersisa adalah MnO2 sebanyak 17,5 milimol, HCl habis bereaksi, MnCl2 5 milimol, Cl2 5 milimol, dan H2O 10 milimol. Maka yang bertindak sebagai pereaksi pembatas adalah HCl. Materi selanjutnya adalah termokimia. Yang pertama, menentukan delta H reaksi berdasarkan data percobaan, yaitu data energi pembentukan standar. Kemudian menentukan delta H reaksi dengan hukum Hess, dan menentukan delta H reaksi dengan data energi ikatan. Contohnya, jika entalpi pembentukan H2S, H2O, dan SO2 berturut-turut adalah 20,6 kJ per mol, 241,81 kJ per mol, dan negatif 296,81 kJ per mol. Maka entalpi pembakaran dari H2S adalah sebesar A. Negatif 518,02 kJ, B. Negatif 559,22 kJ, C. Positif 34,4 kJ, D. Positif 518,02 kJ, dan E. 559,22 kJ. Nah, kalau kita himpun datanya seperti ini. Kemudian, kita tuliskan reaksi pembakaran dari H2S. Karena reaksi pembakaran, maka memerlukan oksigen di dalam reaksinya. H2S ditambah O2 menghasilkan H2O ditambah SO2. Nah, untuk menentukan entalpi pembakaran dari H2S, maka reaksinya harus dalam keadaan yang sudah setara. Sehingga di sini ada penambahan koefisien plus 2 di 1/2 di depan O2. Lalu untuk penentuan delta H reaksinya adalah
Jumlah dari delta H pembentukan produk, yaitu yang di sebelah kanan, dikurang dengan jumlah delta H pembentukan reaktan, yaitu di sebelah kiri. Yang merupakan produk itu H2O dan SO2, dan reaktannya H2S dan O2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Delta HFH2O ditambah delta HFSO2 dikurang delta HFH2S ditambah delta HFO2. Nah, kita masukkan angkanya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini delta HFO2 sama dengan 0 karena keberadaan O2 di alam itu sudah dalam bentuk yang standar, sehingga delta HF-nya itu sama dengan 0. Hal ini juga berlaku dengan unsur gas lain, misalnya hidrogen, nitrogen, dan unsur padat, misalnya karbon dan grafit. Dalam bentuk grafitnya itu juga delta H pembentukan standarnya sama dengan 0. Maka didapatkan hasilnya negatif 518,02. Maka jawabannya adalah A. Reaksi selanjutnya, diketahui data sebagai berikut. S ditambah 3/2O2 menghasilkan SO3 dengan delta H negatif 395,2 kJ. Dan reaksi yang kedua, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H negatif 198,2 kJ. Besarnya delta H reaksi S ditambah O2 menghasilkan SO2 adalah, nah jika Bapak Ibu ketemu soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess dapat digunakan untuk menentukan kalau reaksi yang tidak dapat diketahui secara langsung. Maka tugas kita adalah mengubah bentuk reaksi dari soal, dari data yang diberikan ke dalam bentuk soal yang diinginkan. Untuk reaksi yang pertama, kita perhatikan posisi S dan O2. S dan O2 berada di ruas kiri atau sebelum panah, begitu juga dengan data yang diberikan. Maka untuk reaksi yang pertama tidak perlu kita berikan perlakuan apa-apa, jadi tetap. Untuk reaksi yang kedua, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Pada soal, SO2 berada di sebelah kanan panah atau berada di sebelah ruas kanan. Untuk pada data yang diberikan itu berada di ruas kiri, sehingga reaksinya harus dibalik. Kalau reaksinya dibalik, maka tanda dari delta H-nya juga berubah menjadi positif. Kemudian SO2 pada soal ini memiliki koefisien 1, sedangkan pada data itu 2, sehingga harus dijadikan 1 dengan dibagi menjadi 2. Semuanya reaksinya dibagi 2. 2 ini menjadi 1, kemudian koefisien ini menjadi setengah, kemudian koefisien dari SO3 menjadi 1. Untuk delta H-nya juga demikian, harus dibagi 2, sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Dibalik dan dibagi 2. SO3-nya menjadi berada di ruas kiri dan SO2-nya di sebelah kanan. SO3 menghasilkan SO2 ditambah setengah O2. Delta H-nya menjadi positif 99,1 kJ. Positif ini karena reaksinya dibalik, 99,1 kJ karena reaksinya dibagi menjadi 2. Kemudian untuk unsur yang sama, kalau dia satu ruas, sama-sama ruasnya di sebelah kanan, maka operasinya penjumlahan. Kalau sama-sama kalau berbeda ruas, maka dikurangkan seperti ini. Nah, SO3 untuk reaksi yang pertama itu dikurangkan karena berbeda ruas, maka satu SO3 ini satu SO3 juga jadi habis. Kemudian, nah 3/2O2 dikurang 1/2O2, maka hasilnya itu 1. O2-nya di sini tinggal 1, yang di sini habis. Dan ini operasinya dijumlahkan, maka hasilnya adalah S ditambah O2 menghasilkan SO2
dengan delta H reaksi negatif 296,1 kJ. Maka jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, perhatikan diagram tingkat energi berikut. Nah, ini Bapak Ibu lihat saja arah panahnya ya. Kalau ketemu soal seperti ini, maka hubungannya adalah delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3. Ini juga hukum Hess ya. Kalau ketemu soal seperti ini, maka jawabannya adalah D. Delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Kemudian ini soal untuk menggunakan penentuan delta H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Diketahui energi ikatan dari C ikatan tunggal H itu 415, kemudian C dan C 607 kJ/mol, kemudian C ikatan tunggal dengan C itu 348 dan HH 436 kJ/mol. Besarnya delta H pada reaksi adalah C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6 adalah. Nah, syarat untuk bisa menyelesaikan reaksi ini Bapak Ibu harus bisa menggambarkan ikatan kovalen pada reaksi ini. Nah, ikatan kovalen C2H4 bisa kita uraikan menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2. H2 itu H ikatan tunggal H, kalau C2H6 CH3 ikatan tunggal dengan CH3. Untuk penentuan delta H reaksi dengan data energi ikatan itu energi pemutusan ikatan dikurang energi pembentukan ikatan. Energi pemutusan ikatan itu berada di sebelah kiri atau di produk, sedangkan energi pembentukan ikatan di sebelah kanan. Nah, di sebelah ini bisa kita uraikan dengan 4 buah ikatan CH, ini 2, di sini ada 2. Ditambah dengan ikatan rangkap 2 dari C dan C. Ditambah ikatan tunggal dari H dan H. Dikurang 6 ikatan C dan H, ikatan tunggal, dan ditambah ikatan tunggal dari C dan C. Ya, kalau ada yang sama ikatannya boleh kita coret dan kita kurangkan sehingga di sini menjadi habis ikatan C dan H-nya. Kalau di sini tersisa 2. Nah, jadi seperti ini. Tinggal ini. Lalu kita masukkan data energi ikatannya sehingga didapatkan hasil negatif 135 kJ. Soal selanjutnya masih tentang data energi ikatan. Besarnya entalpi reaksi untuk CH2 ditambah HCl menghasilkan CH3 CH2Cl adalah A negatif 312 kJ/mol, B negatif 48 kJ/mol, C positif 48 kJ/mol, D positif 100 kJ/mol, dan E positif 312 kJ/mol. Nah, ini gambaran dari ikatan kovalen dari soal CH2, ikatan rangkap 2, kemudian CH2 ditambah HCl menghasilkan CH3, CH2, Cl. Nah, kemudian kalau ada ikatan yang sama bisa kita eliminasi, kita kurangkan. Yang pertama ini C dan H. Di sebelah kiri dan kanan kita hilangkan. Kemudian 2, 3. Kemudian ada lagi di sini ya CH ini sehingga di sebelah kanan hanya tertinggal 1 ikatan CH. Untuk di ikatan kiri di energi pemutusan itu tertinggal ikatan C rangkap 2C ditambah HCl dikurang CH, ini tinggal 1 CH,
kemudian Cc ditambah 1 CCl. Dan tinggal kita masukkan angka-angkanya. Didapat hasilnya negatif 48 kJ per mol.